Halo, semangat pagi. Kembali lagi bersama kami di podcast Cerita Caritra bersama saya Afri Haniza Dan saya Eska bersama tamu spesial kita, Bu Bu Tia. Tia. Halo Bu. Selamat sore, Bu Tia. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai masyarakat yang tinggal di kawasan lindung. Banyak masyarakat yang masih bermukim di kawasan lindung seperti di hutan lindung, kawasan pesisir pantai, bahkan di sepadan sungai. Kemudian berdasarkan data KLHK 2020 sampai 2024, jumlah masyarakat yang masih tinggal di dan bergantung pada kawasan lindung diperkirakan mencapai 712.000 kakak atau setara 2,8 sampai 3 juta jiwa. Namun sebagian besarnya sudah difasilitasi melalui skema legal seperti perhutanan sosial dan juga kemitraan konservasi di kawasan konservasi. Nah, kita mau membahas salah satu studi kasus nih Bu di daerah Sipolha, Horizon, Sumatera Utara. Untuk kasusnya sendiri itu adalah lahan warga itu diklaim sebagai hutan lindung oleh Kementerian LH dan Kehutanan melalui Balai Pematapan Kawasan Hukum Wilayah 1 Medan, Bu. Nah, padahal sebelumnya ada batas register kehutanan dengan perkampungan dan keladangan, tapi kini tiba-tiba wilayah tersebut diklaim sebagai hutan lindung di perkampungan itu, Bu. Jadi kasusnya itu awalnya ada batas register kehutanan dengan perkampungan dan perladangan. Lalu tiba-tiba ada klaim wilayah hutan lindung di perkampungan. Jadi ini ada perubahan ya? Iya, betul, Bu. Oke. Kan setiap institusi negara itu punya pertimbangan tersendiri ya untuk melakukan ini. Saya yakin khusus untuk jadi ada ambang-ambang batas yang menentukan kenapa satu kawasan itu menjadi kawasan lindung. Mungkin dia sebagai sumber air, daya serapnya terhadap air yang ada di situ itu sekian gitu ya. Karena saya bukan ahli lingkungan, jadi itu perkiraan-perkiraan yang menjadi pertimbangan ya, yang kenapa kok satu kawasan itu menjadi kawasan lindung. Nah, selain itu juga kalaupun misalnya ada kawasan lindung, terus mereka sebelumnya tidak terdaftar jadi kawasan lindung, mestinya ada transisi di antaranya. Maksudnya tidak semata-mata siapa yang salah, siapa yang benar gitu ya. Problemnya di Indonesia itu jaminan berpenghidupan yang layak itu yang memang masih kurang. Jadi kalau menurut saya isunya itu yang pertama terkait sama keamanan, jelas ya. Karena kan semuanya lebih banyak ke keamanannya mereka untuk tinggal, legalnya gitu ya. Tadi kan kaitannya sama mereka takut tahu-tahu diusir karena nggak punya izin tinggal gitu ya. Jadi kalau menurut saya ada faktor-faktor yang kayak sejarah, keterbatasan lahan, dan yang lain-lain. Nah, kalau kaitannya sama legal, bisa nggak misalnya nih nanti akhirnya diputuskan kawasan lindung tuh. Kita kan mesti kalau bikin aturan atau kebijakan tuh ada skenario-skenarionya ya, bikin alternatifnya. Nah, kalau misalnya pun nanti ditetapkan sebagai kawasan lindung, tentunya ada masa transisi gitu. Orang kan ini kan manusia ya, jadi kan mereka punya sejarah udah lama terus tahu-tahu ada penetapan. Nah, kalau di banyak negara lain itu dia tuh mungkin yang sangat lekat dengan sejarah atau kepenghidupan yang ada di situ itu generasi yang saat ini. Nah, nanti ketika generasi yang selanjutnya kan bisa ditaruh di tempat lain gitu ya, tidak hanya di sini aja. Jadi kalau ganti anak cucu mereka, kemungkinan pengen punya kepenghidupan yang lain gitu. Karena kan jumlah jenis tenaga kerjanya mungkin sedikit lebih berbeda, pendidikannya berbeda. Mungkin sekarang itu bercocok tanam, nanam cengkeh gitu, atau perkebunan. Mungkin yang nanti dia bisa jadi pengusaha dagang gitu misalnya. Saya nggak tahu, alternatif-alternatif itu kan ada ketika orang bersekolah gitu. Mungkin keluarganya sekolahnya sekarang masih berada di sekitar situ, tapi nanti ketika masuk ke anak cucunya dia bisa keluar supaya lebih lebih banyak keterampilan gitu ya misalnya. Jadi kalau menurut saya sih tidak bisa hitam putih ya, maksudnya dipindahkan atau enggak gitu.
langsung gitu. Tapi ada masa transisi gitu, terutama bisa antar generasi. Itu sih yang kira-kira daripada itu kan statusnya idol berarti ya. Berarti perlu dipertimbangkan para kedua belah pihak. Iya, jadi bukan kedua belah pihak ya, lebih banyak ke kebutuhannya. Gimana caranya supaya kebutuhan semua pihak itu terlayani dengan baik. Kebutuhannya masyarakatnya itu punya penghidupan, ada apa? Saya dengarkan ada situs bersejarah gitu, situs sejarah, ritual-ritualnya mereka ada di situ gitu ya. Nilai-nilai itu kan tetap ada. Nah, bisa aja warganya dipindah di tempat lain, tapi ritualnya tetap ada di situ, cuman didatangi hanya berkunjung. Pasnya itu kartu pas untuk boleh masuk ke wilayah itu hanya keluarganya misalnya dibatasi. Kan itu mungkin ya gitu. Itu salah satu cara ya. Ya jadi apa selain dengan itu kan kita nggak tahu ya apakah daerah itu tuh rawan terhadap bencana misalnya, atau daerah itu termasuk yang kawasan yang sulit dapat jaringan. Kan orang itu hidup tuh butuh fasilitas-fasilitas banyak hal ya, apa, telekomunikasi, jalan, listrik gitu ya. Nah itu mungkin di satu sisi pemerintah akan sulit untuk memfasilitasi, memberikan fasilitas kepada warganya yang tinggal di kawasan itu, di sisi lain warganya butuh gitu. Jadi sebetulnya ini sama-sama didudukkan pada posisi yang sulit gitu. Jadi kok misalnya kita cari jalan keluar, ya ayo sama-sama dipindahkan aja atau buat sementara pakai energi alternatif sampai listrik itu tersambung di luar sana gitu misalnya. Kan itu mungkin udah jadi kampung kali ya. Mungkin pas ganti generasi gitu. Itu salah satu cara sih. Karena memang di sana itu masyarakatnya sudah beregenerasi, jadi mungkin untuk meninggalkan tempat itu juga susah karena memang ada faktor keterikatan sendiri dengan lokasi itu. Nah, kemudian untuk menyelesaikan permasalahan ini, Kepala Dinas Kehutanan mengajukan program perhutanan sosial. Menurut Ibu sendiri, untuk program ini apakah akan efektif jika dijalankan atau bagaimana, Bu? Kalau menurut saya yang pertama kita tahu kondisinya betul. Apakah penetapan kawasan lindung itu memang jalan yang terbaik? Kalau memang tujuannya itu tetap menetapkan kawasan itu jadi kawasan lindung, maka butuh penanganan yang lainnya terhadap warganya. Berarti kan warganya harus pindah ya nggak? Iya. Oke. Tapi kalau misalnya kawasan itu tidak menjadi kawasan lindung, berarti ada proses hukum yang harus dilalui. Misalnya kalau di mana di peraturan menteri itu SK menteri itu ada namanya TORA, Tanah Objek Reformasi Agraria. Itu bisa juga pakai program perhutanan sosial. Tapi ini kan tujuannya tuh harus ditetapkan dulu gitu. Tujuan dari penetapan Enggak, hasil akhirnya itu mesti kelihatan gitu loh. Jadi kalau misalnya masyarakatnya dipindah, ini kan jadi gini, seringkali negara kita itu berpikir gimana untuk menghemat anggaran. Padahal kan kita nggak tahu nih kebutuhannya mereka itu sampai sejauh mana gitu kan. Nah, saya rasa kita mesti memikirkan sejauh mana kita mau menentukan si alternatif-alternatif ini. Kalau misalnya warganya tetap ada di situ, maka akibatnya adalah satu, dia harus ada perubahan alih fungsi lahan. Kedua, nilai ekologis yang harus ada, pasti nilai ekologisnya menurun karena kawasan itu akan ditetapkan sebagai kawasan yang terbangun untuk kampung itu dan makin banyak fasilitas moda transportasi yang masuk ke situ, terus makin banyak manusianya, otomatis nilai ekologinya tidak bisa seperti hari ini, gitu ya. Jadi ada sesuatu hal yang di trading, diikhlaskan gitu ya, untuk fungsi hunian ini.
warga di kampung ini. Nah, kalau misalnya seperti itu, otomatis sudah jelas, gitu kan? Warganya akan mendapatkan fasilitas, ada proses hukumnya yang harus dilalui, ada pengakuan terhadap hak tinggalnya dia, otomatis dia punya sertifikat misalnya gitu. Nah, di lain sisi, kalau misalnya dari KLHK itu eh, berdasar studinya itu mesti jadi kawasan lindung karena akan mempengaruhi habitat tertentu dan biodiversitas yang ada di situ jika itu mengalami perubahan fungsi lahan. Misalnya, berdasarkan studi ini maka dia harus menempuh, karena kalau misalnya satu daerah itu sudah berubah fungsinya jadi manusia yang tinggal di situ, itu kembalinya tuh lama. Kembali ke fungsi yang habitatnya nilai ekologi tinggi tadi tuh lama gitu, butuh waktu gitu. Belum kalau suka pakai bahan kimia kan, belum kalau bakar sampah. Jadi manusia diciptakan pengrusak. Jadi kalau menurut saya itu banyak hal yang harus dipertimbangkan gitu. Makanya kita punya program Master Plan Desa itu tujuannya untuk gimana caranya kawasan konservasi itu tidak terjamah oleh manusia gitu. Jadi manusia bisa tinggal dan harus efisien gitu ruangnya, hal seperti itu. Nah, selain itu juga saya rasa kalaupun misalnya tetap jadi kawasan lindung, ada kompensasinya juga. Tadi kan ada kompensasi, ini juga ada kompensasi. Kalau tetap jadi kawasan lindung, kompensasinya adalah pemindahan warga ke arah sana. Yang pertama ini kan manusia dipindahkan. Otomatis kalau tetap jadi kawasan lindung, dia mesti memastikan kalau warga ini dijamin hidupnya untuk tidak diusir selama masa transisi sampai penetapan tersebut. Dan masa transisi ini Indonesia itu sangat-sangat butuh perhatian gitu, karena kadang tuh kurang memperhatikan untuk hal yang seperti ini gitu. Jadi ada beberapa kasus, mungkin saya bisa cerita sedikit. Mata kawasan kumuh dibangun, warganya suruh pindah. Di satu sisi pemerintahnya tuh butuh warga untuk pindah ya. Di sisi lain warganya itu perlu tempat tinggal karena di pusat kota, karena pasti kawasan kumuh kan di pusat kota. Akhirnya pemerintahnya itu memberikan kompensasi terhadap rumah yang dia sudah bangun kan, sama tanahnya. Oke. Pas pertama, jadi ada appraisal supaya wajar harganya, kompensasinya, maka dipanggil orang appraisal dari yang berwenang gitu. Masih masuk akal gitu angkanya. Nah, kalau dia tidak setuju, masuk ke tawaran negosiasi yang kedua gitu sama pemerintah. Harganya lebih tinggi. Nah, terus habis itu kalau dia nggak setuju lagi, ditawar lagi, harganya biasanya yang ketiga turun dikit gitu. Tapi lebih tinggi daripada yang pertama. Kalau dia tetap nggak setuju, dia masuk penjara. Karena dianggap menghalang-halangi pembangunan. Karena yang namanya penanganan satu wilayah situ untuk pembangunan ekonomi berada di situ itu menguntungkan buat orang banyak, hajat hidup orang banyak. Oke, kalau gara-gara satu pihak itu menghambat pembangunan, wajar kalau dikenai hukuman. Aturannya seperti itu. Nah, Indonesia aturannya seperti apa? Jadi kita nih katanya negara hukum ya. Jadi mesti jelas ini sebaiknya seperti apa. Tapi hukum itu tidak menghukum, tapi menjalankan hukum dengan baik. Itu kan beda ya. Itu jadi proses-proses ini saya rasa perlu diinfokan gitu. Jadi perlu masa transisi ini nomor satu warga itu mesti tahu aturan itu ada.
memastikan warga tahu tentang aturan itu juga. Jadi jangan menyalahkan orang karena mereka nggak tahu gitu. Kalau dia dikasih tahu, oke, nggak tahu pertama, oke. Tapi kalau dia ngelanggar lagi, baru boleh didenda gitu, dihukum gitu kan. Nggak, maksudnya di mana-mana tuh hal seperti itu gitu di dunia ini gitu. Jadi kalau menurut saya sih terkait sama warga yang tinggal di situ, saya yakin tidak semua paham tentang proses hukum gitu. Jadi menurut saya hak tiap orang ya untuk tahu di mana untuk tetap tinggal berada di situ gitu. Karena saya dengar kan ini SKT camat ya, ada ya, ini batas register kehutanan dengan perkampungan dan perladangan. Sebelumnya ada batas register. Ini nggak ada informasi ya tahun berapa gitu. Terus klaim wilayah hutan lindung di perkampungan itu mereka taunya prosesnya gimana ceritanya? Ada nggak? Enggak sih, Bu. Tapi yang jelas ini untuk dimulai penetapan hutan lindung itu di 2012. Oke. Oke, nggak ada masalah sebetulnya. Indonesia besar sekali ya. Jadi saya rasa cuman agak lucu kalau misalnya nih berdasarkan data KLHK diperkirakan 712.000 keluarga atau setara dengan 2,8 sampai 3 juta jiwa itu masih tinggal di kawasan lindung dan tergantung sama kawasan lindung. Jadi kalau menurut saya, misalnya ini tidak ada jalan keluar, itu termasuk cukup banyak warganya. Gitu. Karena saya dengar di Kementerian Transmigrasi ya sekarang ya, dulu ada transmigrasi. Itu waktu transmigrasi di awal-awal tuh di berapa? 1905, itu dia tidak disertai dengan sertifikat tanahnya, tidak ada. Jadi dia memang waktu dipindahkan ke situ, itu tidak memiliki izin tinggalnya di situ. Jadi sejak awal itu dia penetapan itu dia udah nggak punya sertifikat gitu. Jadi bisa. Sekarang untuk pembangunan lainnya sulit. Iya, kalau di beberapa lokasi ya di Indonesia, karena tidak semua lokasi. Jadi ini kasus sangat spesifik dan sensitif ya. Jadi ada itu kasus transmigrasi seperti itu, ada yang lainnya gitu. Jadi saya nggak tahu ya kalau misalnya cara Indonesia menetapkan ruang-ruang yang dibangun pakai kacamata RT RW gaya sekarang, itu kayaknya ke depannya agak sulit kita berkembang. Karena kemajuannya lebih cepat daripada rencananya gitu. Padahal rencana itu mestinya diproyeksikan jauh di depannya gitu. Tidak hanya memikir apa yang ada hari ini aja. Saya punya teman, dia itu keluarganya tuh tinggal di tengah hutan. Oh, dia punya rumah di luar hutan itu, dia punya rumah. Tapi memang kalau di hari-hari tertentu dia butuh penghasilan, maka dia akan masuk ke hutan dan tinggal di dalam hutan. Dia memang tinggal di dalam hutan. Bapaknya juga udah tua. Terus ada ladang cengkeh juga. Saya curiga di Indonesia ini banyak sekali walau warganya tidak tinggal di situ, tapi dia nanam cengkeh di sana. Ngerti nggak? Nah, siapa tahu dia itu memungkinkan hidupnya seperti itu. Jadi kalau pas zamannya panen tuh teman saya tuh datang ke sana untuk bantuin manen. Terus dia pulang lagi gitu. Jadi memang sebagai sumber penghasilan aja. Yes. Tetapi tidak menetap, tidak tinggal di sana. Jadi hanya tinggal sementara. Dan tinggal sementara pun juga mestinya layak ya disediakan kalau menurut saya sih. Gitu. Jadi kalau misalnya kita tinggal di hutan itu rumah pohon kayak atau gimana. Tapi saya rasa itu mereka tinggal di sana tuh tidak menetap tapi transit ya, harus sementara. Nggak mungkin kalau kamu harus ke tengah-tengah hutan itu habis itu pulang lagi gitu. Halo, gitu kan kalau ke tengah hutan itu kan jauh banget gitu dan keluar itu juga udah gelap gitu. Jadi nggak memungkinkan bahaya hutan apa
binatang buas juga gitu kan. Akses. Jadi kalau manusia di tengah hutan lindung tuh boleh nggak sih? Kita mulai dari situ aja. Kalau boleh sejauh mana? Kalau nggak boleh sejauh mana? Kita mulainya dari situ. Kalau kamu sendiri, SK, misalnya kamu ada di tengah hutan gitu, keturunanmu, apa yang kamu lakukan? Tidak kebayang sih kalau saya. Nggak bisa ya? Kita nggak bisa kebayang ya? Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kita tidak mewawancarai orang-orang yang tinggal di sana? Mereka tuh sebenarnya tuh seperti apa? Pengennya tuh apa? Dari generasi-generasi itu sampai ke yang sekolah. Karena saya yakin mereka juga butuh sekolah. Mereka ada HP pasti komunikasi. Mereka juga pengen rasanya naik kereta tuh kayak apa. Mungkin loh, saya nggak tahu nih. Ada beberapa orang yang pengen cita-citanya pengen ke Jakarta gitu. Sangat sederhana. Cuma ada sebagian yang banyak orang Indonesia yang memang punya keinginan-keinginan yang sederhana yang bahkan orang kota pun nggak kebayang ya sederhana itu gitu keinginannya. Karena mungkin bagi kita yang di sini udah biasa. Ya, ya. Itu jadi dunia tidak hanya tentang Jakarta.